Karena implementasi dari Simpson 1/3 ini ada kesalahan sintaks, sehingga nanti videonya akan saya susul ya untuk yang Simpson 1/3. Mari kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Untuk metode yang terakhir ialah metode kuadratur Gauss pada 2 titik. Baik, jadi pada metode ini tuh bersifat pendekatan yang menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu dan akan menghasilkan nilai integrasinya. Katanya di sini metode ini juga dianggap lebih simpel dibandingkan dengan metode trapezoidal dan Simpson karena pada metode ini hanya membutuhkan 2 buah evaluasi fungsi. Selain itu, metode ini dianggap lebih teliti dibandingkan metode trapezoidal dan Simpson. Namun, pada metode ini kaidah harus dimetaformasi terlebih dahulu menjadi persamaan seperti berikut. Jadi harus diubah dulu teman-teman menjadi GUDU dengan batasnya batas bawah minus 1 dan batas atasnya 1. Ingat ya persamaan ini. Oke, yang selanjutnya persamaan untuk menyelesaikan persamaan di sini tuh menggunakan metode Gauss adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah inti dari metode Gauss-nya. Katanya ini sama dengan integral fx dx atau GUDU. Nah, ini tuh sebanding dengan CFX1 ditambah CFX2. Nah, di sini tuh kita harus mencari dulu nih, persamaan-persamaannya dari kemungkinan-kemungkinan yang ada di fx ini. Jadi, ketika x-nya 1, ketika x-nya pangkat 1, ketika x-nya pangkat 2, dan ketika x-nya pangkat 3. Ini hanya penurunan rumusnya saja, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan rumus intinya saja. Kemudian nanti akan mendapatkan suatu persamaan. Persamaan yang pertama ini 2 sama dengan C1 tambah C2, 0 sama dengan C1X1 plus C2X2, kemudian 2/3 sama dengan C1X1 kuadrat ditambah C2X2 kuadrat, dan yang terakhir ketika X-nya pangkat 3 adalah 0 sama dengan C1X1 pangkat 3 ditambah C2X2 pangkat 3. Nah, sehingga dari 4 persamaan tersebut, simultan tersebut tuh ringkasnya seperti ini. Dan kemudian jika keempat persamaan ini kita eliminasi dan substitusi, maka akan mendapatkan suatu persamaan, yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan 1, dan nilai X1-nya adalah 1 per akar 3, yang mana hasilnya adalah 0,577, kemudian yang X2-nya adalah min 1 per akar 3 sama dengan min 0,577. Nah, kemudian kita substitusikan nih, karena kita dapat nih X1, X2-nya, kita masukkan ke rumus yang awal. Oke, ke rumus awal, yaitu kemudian kita masukkan ke sekarang kita masukkan ke rumus di mana si X1 sama si X2-nya kita masukkan. Selanjutnya persamaan diintegrasinya akan menjadi seperti ini. F1 per akar 3 ditambah F min 1 per akar 3. Nah, pada metode Gauss 2 titik ini, kita tuh harus mencari dulu nih berapa nilai dari si dx-nya. Nah, ini dari rumus ketetapan, dan ini hanya rumus turunan, dan nanti teman-teman gak perlu menghitung dari awal lagi. Rumusnya seperti ini, nanti tinggal dikali silang, dan nanti akan mendapatkan nilai dx-nya adalah b min a per 2 du. Nah, tapi di sini ada nilai x nih yang bisa nanti teman-teman gunakan untuk mencari nilai x-nya. Rumusnya adalah b plus a per 2 ditambah b min a per 2 u. Kemudian di sini berarti bisa kita masukkan nih du-nya. Jadi integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx dx juga itu setara dengan GUDU dengan batas bawah minus 1, batas atasnya 1. Sehingga si GU adalah, nah ini yang X itu ya, fx du, fx dx atau du. Nah,
Jadi samakan, jadi kita substitusikan sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini yang intinya. Nah, nanti inti dari teman-teman tuh mengerjainnya seperti ini ya, menggunakan rumus yang ini. Rumus dari kuadratur Gauss. Oke, sekarang biar lebih paham, kita coba ke contoh soalnya dengan contoh soalnya yang sama. Diketahuinya sama, batas atas batas bawahnya sama. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, kita harus mencari dulu nilai X-nya. Nah, X-nya dari mana? Dari yang persamaan ini. B plus A per 2 ditambah B min A per 2U. Begitu juga dengan ini. Ini berbedanya hanya setengahnya dikeluarin. Jadi hasillah 2U plus 4. Kemudian kita menentukan fungsi GU. Nah, menentukan fungsi GU ini kita tinggal masukkan saja nilai dari ini tuh yang mana sih? Oke. Baik, yang selanjutnya menentukan fungsi GU. Di mana di sini kita mau baik, sekarang menentukan fungsi GU. Langkahnya adalah dengan mensubstitusikan nilai batas atas dan batas bawah yang kita dapatkan. Tadi batas atasnya 6B, batas bawahnya 2, tinggal semua A sama B-nya masukkan dan tinggal dioperasikan sampai ke yang baris ketiga ini persamaan ketiga. Dan kemudian jika disederhanakan persamaan ini akan menjadi 2F 2U plus 4. Nah, di mana 2U plus 4 ini tuh tadi apa? 2U plus 4 adalah X. Nah, maka ini tuh sama aja dengan si X. Nah, maka di sini tuh berarti fx-nya apa? 3x kuadrat. Nah, kita masukkan 3x kuadrat ini tuh berapa? 3x pangkat 2. Berarti 2 dikali 3x kuadrat. X-nya 2U plus 4. Oke, saya ulangi. Dari hasil persamaan ini tuh jika disederhanakan kan menjadi 2F2U plus 4. Nah, 2U plus 4 adalah X. Nah, X jika ini X maka fx di mana kita kan udah punya nih fx, kita substitusikan fx-nya jadi 3x kuadrat. Udah kita masukkan 3x kuadrat. Ya udah kita selesaikan operasinya, jadi 2 kali 3 6, ini tinggal diturunkan saja, dilanjutkan. Jadi GU-nya didapat adalah 6 dikali 2U plus 4 kuadrat. Kemudian selanjutnya menghitung luas nih. Sekarang menghitung luas tuh harus satu-satu. Ketika G-nya yang minus 1 per akar 3 dan ketika G-nya 1 per akar 3. Sekarang kita hitung yang untuk min 1 per akar 3. Jadi ini G ketika U sama dengan kan U-nya tadi yang didapat persamaan teman-teman. Nah, tinggal substitusikan. U-nya udah dapat nih, minus 0,577. Tinggal substitusikan saja dan nanti akan didapat hasilnya 48,59. Begitupun dengan yang G-nya itu 1 per akar 3 atau 0,577. Substitusikan juga ke persamaan yang kita dapatkan tadi GU akan menghasilkan 159,378. Kemudian karena tadi rumusnya adalah luas, teman-teman tinggal menjumlahkan saja yang ketika G-nya itu minus sama G yang positif dan hasilnya adalah 207,968. Nah, ini tuh bisa kita bulatkan menjadi 208 sehingga kalau teman-teman perhatikan baik itu menggunakan metode trapezoidal, Simpson ataupun kuadratur Gauss akan menghasilkan luas yang sama yaitu 208. Secara kalkulus pun akan menghasilkan 208 dan secara errornya jika kalkulus dengan metode manualnya aja sama berarti errornya adalah 0%. Seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita
coba untuk mengaplikasikan ke MATLAB, di mana di sini ada beberapa susunan atau beberapa algoritma di mana teman-teman mendefinisikan dulu si fx-nya, menentukan batas atas batas bawah, menghitung dulu nilai x-nya, kemudian mencari GU. Karena metode Gauss ini tuh identik dengan GU-nya, kemudian dan menghitung luas totalnya. Oke, di sini untuk sintaksnya seperti biasa, teman-teman pertama CLC dan ke dulu untuk membersihkan editor dan command window-nya. Kemudian teman-teman di sini bisa menuliskan praktikum KPTK. Ini gak akan muncul di command window. Kemudian teman-teman di display untuk memberikan keterangan teman-teman. Untuk penjelasan display sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini diketahuinya teman-teman bisa dimasukkan dan nanti ini ada A input lagi, berarti batas atas atau batas bawahnya teman-teman harus input manual nanti di command window. Kemudian itu ditanyakan, teman-teman bisa masukkan, dijawab juga biar teman-teman tahu. Kemudian di sini ada every-nya. Every-nya adalah nilai konversi variabel. Nah, di sini ada backslash n ialah fungsinya untuk biar dia itu mendapatkan atau di garis baru, bukan satu garis dengan si atau sintak yang lain. Maka akan menghasilkan seperti ini nih, nilai konversi variabel titik 2. Kemudian yang selanjutnya untuk yang every yang selanjutnya ini ada backslash. Jelaskan kenapa ada T. Biasanya ini tuh untuk meletakkan atau memerintahkan si persamaannya itu tetap dalam satu horizontal, satu barisan yang horizontal, bukan ke vertikal. Kemudian di sini kita memasukkan nilai M sama N, di mana M itu B min A per 2 dan N-nya adalah B plus 2 per 2. Oke, di sini kita everin-kan. Nah, di sini kita everin-kan itu untuk mengetahui nih nilai si atau untuk memunculkan si nilai si X-nya ini. Nah, katanya X sama dengan persen GU. Nah, kalau persen GU mengacu ke si M, persen G mengacu ke si N. Kalau persennya ini ada 1, ya berarti di sini juga cuma ada 1. Kalau misalkan di sini ada persen GU dan di sini M, berarti dua-duanya mengacu ke si M tersebut. Baik, sekarang kita akan memasukkan U1. Nah, U1 ini katanya min 1 per SQRT 3. Ini tuh SQRT adalah akar ya, teman-teman ingat. Jadi, min 1 per akar 3. Yang kedua juga U2. Kalau ini gak ada minusnya ya. Ini ialah rumus yang mencari L-nya itu. Kita hanya masukkan saja. Nanti akan kita gunakannya di sintaks selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya nih, setelah kita nilai konversinya udah kita munculkan, sekarang kita menentukan fungsi GU. Menentukan fungsi GU di sini kita munculkan dulu nih tulisannya biar teman-teman gak bingung. Seperti biasa ada backslash n dengan tulisan ketentuan fungsi GU. Nah, kemudian yang selanjutnya kita munculkan juga, kita outputkan rumusnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman ingin rumusnya itu dalam satu line saja, tidak digabung dengan lain-lain, teman-teman harus memasukkan backslash T. Oke, kalau backslash itu dia akan satu persamaannya adalah satu persamaan yang horizontal. Oke, kemudian kita masukkan nih K sama dengan M kali 3. Nah, 3 ini tuh diambil dari fungsi fx-nya, jadi dari fungsi fx-nya. Kalau di sininya 4, berarti di sininya. Oke, yang selanjutnya kita substitusikan ini nilai K. Nilai K itu ini apa? Nilai K ini adalah hasil integralnya, teman-teman. Karena di sini kan persamaan yang kita dapatkan adalah 3x kuadrat. Nah, jika 3x kuadrat diintegralkan berapa? Ya, adalah x pangkat 3. Berarti di sini m pangkat 3 karena kita menggunakan variabel m. Kalau semisal di sininya
4x kuadrat. Berarti nanti di sininya adalah 3/4. Maaf. Ih, 4. Bener. 4. Oh, ini aja. Oke, semisal kalau nanti teman-teman mendapatkan persamaannya 3x pangkat 3. Nah, berarti diintegralkan jadi apa? Jadi, 3/4 x pangkat 4. Nah, seperti itu. Nanti di sini pun berarti 3/4 M pangkat 4. Oke, itu kan hanya kita memasukkan aja. Kemudian kita munculkan nih si nilai dari si GU-nya itu. Yang mana menggunakan bantuan persen G, persen GU, dan seperti biasa berarti persen G di sini mengacu ke si K, persen GU di sini mengacu ke si M, dan persen G di sini mengacu ke si M. Nah, seperti itu ya teman-teman, jelas kenapa sintaknya seperti itu. Kemudian sekarang kita menentukan fungsi si G dengan persamaan yang udah kita ketahui atau dari soal. Oke, oke, sekarang kita menentukan fungsi si G ketika dia tuh yang minus 1/3 dan yang minus 1/3. Maaf, maksudnya yang plus. Nah, ini tuh kita masukkan, kita tulisannya ini gul ya. Di sini eh di sini ketika G U1 sama dengan M dikali 3 dikali M dikali U1 ditambah N akar 2. Ini untuk yang G-nya minus. Nah, ini tuh persamaan sintak yang mana sih teman-teman? Nah, yang ini. Untuk mendapatkan si nilai 48 ini. Sintaksnya adalah seperti ini. Begitupun yang kedua, GU yang kedua itu sama. Nah, ya udah, kita masukkan karena itu kita hanya hitung, bukan kita munculkan. Sekarang kita munculkan untuk di command window-nya. Nah, untuk luasannya ini kita masukkan dulu. Kan rumus dari luas menggunakan Gauss adalah G ketika si minus 0,574 dan G ketika 0,5774. Kemudian kita masukkan nih atau munculkan hasil dari si GUL ini. Nah, kita seperti biasa, kita meminta bantuan dari si persen G ini mengacu ke GUL1, maksudnya GU1, dan yang ke bawahnya GU2. Oke, jangan lupa kalau semisal persamaannya gak mau tergabung dengan persamaan lain, kita tambahkan \t. Oke. Kemudian yang selanjutnya menentukan luas daerah yang dibatasi dengan fx. Nah, ini saya memasukkan f-nya hanya tulisannya saja biar terlihat. Kemudian, nah ini kita kan sudah dapat nih GU1 berapa, GU2 berapa. Kita dapatkan atau kita cari nilai L-nya. Cari nilai L secara kalkulus. Maaf, maksudnya cara perhitungannya tinggal dijumlahkan saja, berarti GU1 ditambah GU2 maka akan menghasilkan suatu nilai. Nah, tapi kan itu tidak terlihat atau bisa disebut nanti akan hasilnya tuh akan acak-acakan. Nah, biar rapi kita munculkan juga dengan bantuan fprint.
dengan backslash n, backslash t, dan ada tulisan nih menggunakan metode kuadrat 2 titik. Nah, dengan bantuan persen G ini tuh untuk merujuk atau menggantikan si L. Oke, jadi nanti kalau misalnya nih akan keluarnya tuh menggunakan metode kuadrat 2 titik sama dengan L, tapi kita rujuk jadi nggak langsung ke L karena cara kerja si persen G itu harus ada petik atas satu, koma apa yang dia rujuk. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Menggunakan metode kuadrat 2 titik 208. Kemudian yang selanjutnya, kita menghitung luas daerah yang dibatasi dengan fx secara kalkulus. Nah, mungkin ini seperti yang sebelum-sebelumnya ya, untuk mencari yang kalkulus sudah dijelaskan juga. Dan ini yang error juga sama. Dan ini errornya adalah 0 karena teman-teman juga mendapatkan hasil antara kalkulus dan dua titiknya adalah sama-sama 208. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau semisal ada yang tanyakan, jangan sungkan untuk bertanya dan berdiskusi. Dan mohon maaf bila selama penjelasan terlalu banyak bertele-tele atau ada kata-kata yang kurang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan menggunakan fungsi for n dan if n. Untuk I sama dengan ini ada S, KN sesuai dengan sebelumnya sudah diperintahkan. Dan untuk X-nya juga mengenai A dan B. Yang batas atas, batas bawah, dan yang ketinggian. Dimana Y-nya adalah suatu persamaannya. Dan jika katanya 1 I lebih dari 1 dan I kurang dari 1, disitu nanti akan digunakan jumlah sum dari si Y-nya ketika 0, 1, dan N plus 1. Nah, jangan lupa kalau kita menggunakan if atau for, maka kita harus ada N untuk menutup si suatu perintah tersebut. Kalau ada for sama if, berarti harus ada N-nya juga 2. Begitupun kalau 1 ya berarti hanya 1 gitu N-nya. Kemudian di sini untuk menampilkan suatu tabel si X sama si Y ini tuh seperti ini teman-teman, menggunakan Efrin juga persen G sesuai sudah yang tadi diinformasikan juga. Baik, kemudian tadi ini Efrinnya kita tutup dulu garis bawahnya, kemudian Y1 tuh atau yang sini ketika F-nya 1 berarti kan tadi 0, nah 12. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah 108 dan jumlah FIH-nya ketika 150. Ini yang total. Nah, kemudian yang selanjutnya rumus luas menggunakan trapezoida. Nah, di sini menggunakan Efrin lagi. Bisa teman-teman lihat hasilnya nanti seperti ini. Yang lain ke 52 seperti ini. Ini metode trapezoida. Nah, ini sekarang ke rumus trapezoidanya. Jadi di sini untuk sintaks dari trapezoida ialah trap. Trap sama dengan ini rumus dari rumus trapezoidalnya teman-teman, kita masukkan sesuai dengan kayak yang tadi Y1 atau harusnya ini tuh mungkin F1 gitu, kita masukkan ini YN1 atau yang Y terakhir, kemudian yang jumlah, kemudian nanti di print lah agar hasilnya mengikuti si trapezoidal ini. Didapatkanlah yang 210. Oke, sekarang untuk menghitung luas daerah yang dibatasi fx secara kalkulusnya nih, secara integralnya langsung. Nah, kita masukkan dulu F-nya agar menghasilkan tulisan secara kalkulusnya. Kemudian di inline-nya ini kita masukkan nih persamaannya 3x kuadrat. Nanti kalau misal teman-teman beda persamaan ya teman-teman masukkan persamaan yang teman-teman dapat.
Kemudian ini S kuad. Kuad di sini ialah integralnya. Integralnya kita masukkan M di sini kan persamaannya. Jadi M di situ biar mewakili si persamaannya. A sama B, batas atas batas bawah. Nah, kemudian kita ini F-nya ialah hasil dari si kuadnya ini. Seperti itu. Kemudian didapatkanlah nanti hasilnya 208. Kemudian untuk mencari errornya. Nah, mencari errornya ialah sesuai tadi dengan rumusnya, trapezoidalnya dikurangi dengan yang diintegral, kemudian nanti dipersenkan. Maka didapatkanlah 0,962. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk sintaks seperti backslash n-nya sudah tadi saya jelaskan ya. Oke, sekarang untuk memunculkan gambar grafiknya, kita tinggal masukkan plot XY-nya dengan title luas daerah di bawah kurva. Tinggal di grid on, nanti akan keluar kurva seperti ini. Yang dimana di sini memperlihatkan adanya error pada perhitungan tersebut. Baik, selanjutnya adalah metode Simpson 1/3, di mana metode ini ialah suatu metode pengembangan dari trapezoidal, di mana daerah pembagiannya itu hanya dibagi dua. Jadi sepanjang apapun kurvanya, maka ini tuh hanya dibagi dua bagian atau menjadi dua buah trapesium. Sehingga yang maksud dari 1/3 itu tiganya itu adalah 3 titik, di mana hanya ada titik X0, X1, dan X2. Jadi hanya ada 3 titik. Dan bisa teman-teman lihat ilustrasi dari gambar Simpson 1/3. Nah, karena ini hanya ada 2 titik, maka atau 2 trapesium, maka di sini tuh kita masukkan luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Nah, akan menghasilkan luas gabungan nih, rumus dari luas gabungan. Seperti itu. Nah, kemudian rumus inti dari metode Simpson 1/3 adalah seperti ini. Gabungannya nih teman-teman. Nanti jadi kalau teman-teman mengerjakan soal bisa langsung menggunakan persamaan ini. Untuk mencari H-nya masih sama seperti mencari H di trapezoidal, yaitu B min A per N. Fx 0-nya sama, mencari Fi untuk ganjil. Nah, kalau Fi ganjil gimana? Nah, semisal berarti kalau Fi ganjil berarti F3 ditambah F5 ditambah F7. Begitu yang genap berarti F2 ditambah F4 ditambah F6, Fn seperti biasa F yang terakhir. Kita bisa langsung ke contoh soal. Soalnya masih sama dengan N-nya 4. Diketahui penyelesaiannya sama. Di sini menghitung Fx-nya masih sama. Bedanya di sini ada menghitung F untuk ganjil dan F untuk genap. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus yang Simpson 1/3. Didapatkanlah tuh luasnya 208. Ternyata sama. Nah, secara kalkulusnya seperti yang sebelumnya, karena soalnya sama, berarti hasilnya tetap sama. Baik, di sini untuk errornya ini harusnya 208 ya. Nah, karena di sini yang secara kalkulus atau secara manual juga 208, berarti hasilnya errornya adalah 0%. Berarti antara secara kalkulus atau secara manual pun hasilnya akan sama. Dan beberapa penelitian juga sudah menyebutkan kalau teori Simpson 1/3 ini lebih akurat dibandingkan yang trapezoidal. Baik, selanjutnya untuk implementasian penggunaan integral metode Simpson 1/3 di MATLAB, ini tidak beda jauh dengan metode trapezoidal, di mana teman-teman bisa di-clear dulu, kemudian di display untuk menampilkan data teman-teman. Kemudian di sini seperti biasa kita menghitung dulu secara aljabarnya, di mana teman-teman bisa menuliskan beberapa sintaks dan sintaksnya hampir sama dengan yang di trapezoidal. Bisa teman-teman paham kembali di trapezoidal. Dan di sini yang menjadi inti dari
Simpson ini teman-teman bisa lihat di bagian ini di luas daerah yang dibatasi. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya untuk mencari gitu kan berapa nilai yang didapatkan menggunakan rumus si Simpson ini. Rumus si Simpson yang mana? Rumus Simpson yang ini. Nah, hitung luas. Kemudian untuk secara kalkulusnya juga sama. Untuk secara kalkulusnya seperti ini teman-teman di inline-nya dimasukkan, nanti tergantung di sini nanti teman-teman dapatnya apa. Karena ini 3x kuadrat ya kita masukkan 3x kuadrat. Kalau teman-teman nanti persamaannya apa ya teman-teman masukkan. Kemudian nanti tinggal menghitung error dan grafik seperti yang ada di trapezoidal. Kemudian kalau semisal teman-teman mungkin mencari di internet kemudian sintaks mengenai Simpson, sebenarnya ada berbagai teori atau pendapat bagaimana sih cara menggunakan sintaks si Simpson ini. Karena ini adalah suatu perancangan, suatu editorial, jadi pastinya tuh banyak sekali teman-teman pendapat-pendapat atau gaya atau style dalam uh, dalam membuat codingnya gitu, dalam membuat si suatu sintaksnya. Yang paling penting harus teman-teman tahu ketika teman-teman membuat atau menghitung luas persamaannya menggunakan luas daerah yang dibatasi oleh fx dan secara kalkulusnya itu sama, ketika dia menggunakan Simpson 1/3 dan secara kalkulusnya juga sama, maka pengerjaan teman-teman sudah sesuai. Mari kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Untuk metode yang terakhir ialah metode kuadratur Gauss pada 2 titik. Baik, jadi pada metode ini tuh bersifat pendekatan yang menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu dan akan menghasilkan nilai integrasinya. Katanya di sini metode ini juga dianggap lebih simpel dibandingkan dengan metode trapezoidal dan Simpson karena pada metode ini hanya membutuhkan dua buah evaluasi fungsi. Selain itu, metode ini dianggap lebih teliti dibandingkan metode trapezoidal dan Simpson. Namun, pada metode ini kaidah harus dimetaformasi terlebih dahulu menjadi persamaan seperti berikut. Jadi harus diubah dulu teman-teman menjadi GUDU dengan batasnya batas bawah minus 1 dan batas atasnya 1. Ingat ya persamaan ini. Oke, yang selanjutnya persamaan untuk menyelesaikan persamaan di sini tuh menggunakan metode Gauss adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah inti dari metode Gauss-nya. Katanya ini sama dengan integral fx dx atau GUDU. Nah, ini tuh sebanding dengan CFX1 ditambah CFX2. Nah, di sini tuh kita harus mencari dulu nih, persamaan-persamaannya dari kemungkinan-kemungkinan yang ada di fx ini. Jadi ketika x-nya 1, ketika x-nya pangkat 1, ketika x-nya pangkat 2, dan ketika x-nya pangkat 3. Ini hanya penurunan rumusnya saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan rumus intinya saja. Kemudian nanti akan mendapatkan suatu persamaan. Persamaan yang pertama ini 2 sama dengan C1 tambah C2, 0 sama dengan C1X1 plus C2X2, kemudian 2/3 sama dengan C1X1 kuadrat ditambah C2X2 kuadrat, dan yang terakhir ketika X-nya pangkat 3 adalah 0 sama dengan C1X1 pangkat 3 ditambah C2X2 pangkat 3. Nah, sehingga dari 4 persamaan tersebut, simultan tersebut tuh ringkasnya seperti ini. Dan kemudian jika keempat persamaan ini kita eliminasi dan substitusi, maka akan mendapatkan suatu persamaan yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan 1, dan nilai X1-nya adalah 1 per akar 3 yang mana hasilnya adalah 0,577. Kemudian dan X2-nya adalah min 1 per akar 3 sama dengan min 0,577. Oke, selanjutnya persamaan diintegrasinya akan menjadi seperti ini. F 1 per akar 3 ditambah F min 1 per akar 3.
Nah, pada metode Gauss 2 titik ini kita tuh harus mencari dulu nih berapa nilai dari si dx-nya. Nah, ini dari rumus ketetapan dan ini hanya rumus turunan dan nanti teman-teman gak perlu menghitung dari awal lagi. Rumusnya seperti ini, nanti tinggal dikali silang dan nanti akan mendapatkan nilai dx-nya adalah b min a per 2 du. Nah, tapi di sini ada nilai x nih yang bisa nanti teman-teman gunakan untuk mencari nilai x-nya. Rumusnya adalah b plus a per 2 ditambah b min a per 2 u. Oke, kemudian di sini berarti bisa kita masukkan nih du-nya. Jadi integral dengan batas atas b batas bawah a fx dx juga itu setara dengan gu du dengan batas bawah minus 1 batas atasnya 1. Sehingga si gu adalah, nah ini yang x itu ya, fx du, fx dx atau du. Nah, jadi samakan, jadi kita substitusikan sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini yang intinya. Nah, nanti inti dari teman-teman tuh mengerjainnya seperti ini ya, menggunakan rumus yang ini. Rumus dari kuadratur Gauss. Oke, sekarang biar lebih paham kita coba ke contoh soalnya dengan contoh soalnya yang sama. Diketahuinya sama, batas atas batas bawahnya sama. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, kita harus mencari dulu nilai x-nya. Nah, x-nya dari mana? Dari yang persamaan ini. B plus A per 2 ditambah B min A per 2U. Begitu juga dengan ini. Ini berbedanya hanya setengahnya dikeluarin. Jadi hasillah 2U plus 4. Baik, sekarang menentukan fungsi GU. Langkahnya adalah dengan mensubstitusikan nilai batas atas dan batas bawah yang kita dapatkan. Tadi batas atasnya 6B, batas bawahnya 2. Tinggal semua A sama B-nya masukkan dan tinggal dioperasikan sampai ke yang baris ketiga ini persamaan ketiga. Dan kemudian jika disederhanakan persamaan ini akan menjadi 2F 2U plus 4. Nah, di mana 2U plus 4 ini tuh tadi apa? 2U plus 4 adalah X. Nah, maka ini tuh sama aja dengan si X. Nah, maka di sini tuh berarti fx-nya apa? 3x kuadrat. Nah, kita masukkan 3x kuadrat ini tuh berapa? 3x pangkat 2. Berarti 2 dikali 3x kuadrat. X-nya 2U plus 4. Oke, saya ulangi. Dari hasil persamaan ini tuh jika disederhanakan kan menjadi 2F2U plus 4. Nah, 2U plus 4 adalah X. Nah, X, jika ini X maka fx, dimana kita kan udah punya nih fx, kita substitusikan fx-nya jadi 3x kuadrat. Udah kita masukkan 3x kuadrat. Ya udah kita selesaikan operasinya, jadi 2 kali 3 6. Ini tinggal diturunkan saja, dilanjutkan. Jadi GU-nya didapat adalah 6 dikali 2U plus 4 kuadrat. Kemudian selanjutnya menghitung luas nih. Sekarang menghitung luas tuh harus satu-satu. Ketika G-nya yang minus 1 per akar 3 dan ketika G-nya 1 per akar 3. Sekarang kita hitung yang untuk min 1 per akar 3. Jadi ini G ketika U sama dengan kan U-nya tadi yang didapat persamaan teman-teman. Nah, tinggal substitusikan. U-nya udah dapat nih, minus 0,577. Tinggal substitusikan saja dan nanti akan didapat hasilnya 48,59. Begitupun dengan yang G-nya itu 1 per akar 3 atau 0,577. Substitusikan juga ke persamaan yang kita dapatkan tadi GU akan menghasilkan 159,378. Kemudian karena tadi rumusnya adalah luasnya adalah G min 1 per akar 3 plus G akar 1 akar 3, 1 per akar 3, maka nanti teman-teman tinggal menjumlahkan saja yang ketika G-nya itu minus sama G yang positif dan hasilnya adalah 207,968. Nah, ini tuh bisa kita bulatkan menjadi 208 sehingga
kalau teman-teman perhatikan, baik itu menggunakan metode trapezoidal, Simpson, ataupun kuadratur Gauss, akan menghasilkan luas yang sama, yaitu 208. Secara kalkulus pun akan menghasilkan 208, dan secara errornya, jika kalkulus dengan metode manualnya aja sama, berarti errornya adalah 0%. Seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita coba untuk mengaplikasikan ke MATLAB, di mana di sini ada beberapa susunan atau beberapa algoritma di mana teman-teman mendefinisikan dulu si fx-nya, menentukan batas atas batas bawah, menghitung dulu nilai x-nya, kemudian mencari GU. Karena metode Gauss ini tuh identik dengan GU-nya, kemudian dan menghitung luas totalnya. Oke, di sini untuk sintaksnya seperti biasa, teman-teman pertama CLC dan ke dulu untuk membersihkan editor dan command window-nya. Kemudian teman-teman di sini bisa menuliskan praktikum KPTK. Ini gak akan muncul di command window. Kemudian teman-teman di display untuk memberikan keterangan teman-teman. Untuk penjelasan display sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini diketahuinya teman-teman bisa dimasukkan, dan nanti ini ada A input lagi, berarti batas atas atau batas bawahnya teman-teman harus input manual nanti di command window. Kemudian nanti ditanyakan, teman-teman bisa masukkan, dijawab juga biar teman-teman tahu. Kemudian di sini ada F-nya. F-nya adalah nilai konversi variabel. Nah, di sini ada backslash n ialah fungsinya untuk biar dia itu mendapatkan atau di garis baru, bukan satu garis dengan si atau sintak yang lain. Maka akan menghasilkan seperti ini nih, nilai konversi variabel titik 2. Kemudian yang selanjutnya untuk yang yang selanjutnya ini ada backslash T sesuai dengan yang sudah tadi aku jelaskan. Kenapa ada T? Biasanya ini tuh untuk meletakkan atau memerintahkan si persamaannya itu tetap dalam satu horizontal, satu barisan yang horizontal, bukan ke vertikal. Kemudian di sini kita memasukkan nilai M sama N, di mana M itu B min A per 2 dan N-nya adalah B plus 2 per 2. Oke, di sini kita F-kan. Nah, di sini kita F-kan itu untuk mengetahui nih nilai si atau untuk memunculkan si nilai si X-nya ini. Nah, katanya X sama dengan persen GU. Nah, kalau persen GU mengacu ke si M, persen G mengacu ke si N. Kalau persennya ini ada satu, ya berarti di sini juga cuma ada satu. Kalau misalkan di sini ada persen GU dan di sini M, berarti dua-duanya mengacu ke si M tersebut. Baik, sekarang kita akan memasukkan U1. Nah, U1 ini katanya min 1 per SQRT 3. Ini tuh SQRT adalah akar ya, teman-teman ingat. Jadi, min 1 per akar 3. Yang kedua juga U2. Kalau ini gak ada minusnya ya. Ini ialah rumus yang mencari L-nya itu. Kita hanya masukkan saja. Nanti akan kita gunakannya di sintaks selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya nih, setelah kita nilai konversinya udah kita munculkan, sekarang kita menentukan fungsi GU. Menentukan fungsi GU di sini kita munculkan dulu nih tulisannya biar teman-teman gak bingung. Seperti biasa ada backslash n dengan tulisan ketentuan fungsi GU. Nah, kemudian yang selanjutnya kita munculkan juga, kita outputkan rumusnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman ingin rumusnya itu dalam satu line saja, tidak digabung dengan lain-lain, teman-teman harus memasukkan backslash T. Oke, kalau backslash itu dia akan satu persamaannya adalah satu persamaan yang horizontal. Oke, yang selanjutnya kita substitusikan ini nilai K. Nilai K itu ini apa? Nilai K ini adalah hasil integralnya, teman-teman. Karena di sini kan persamaan yang kita dapatkan adalah 3x kuadrat. Nah, jika 3x kuadrat diintegralkan berapa? Ya, adalah x pangkat 3. Berarti di sini m pangkat 3 karena kita menggunakan variabel m. Oke, semisal kalau nanti teman-teman mendapatkan persamaannya
3x pangkat 3. Nah, berarti diintegralkan jadi apa? Jadi, 3/4 x pangkat 4. Nah, seperti itu. Nanti di sini pun berarti 3/4 M pangkat 4. Oke, itu kan hanya kita memasukkan aja. Kemudian kita munculkan nih si nilai dari si GU-nya itu. Yang mana menggunakan bantuan persen G, persen GU, dan seperti biasa berarti persen G di sini mengacu ke si K, persen GU di sini mengacu ke si M, dan persen G di sini mengacu ke si M. Nah, seperti itu ya teman-teman, jelas kenapa sintaknya seperti itu. Oke, sekarang kita menentukan fungsi si G ketika dia tuh yang minus 1/3 dan yang minus 1/3. Maaf, maksudnya yang plus. Nah, ini tuh di sini ketika G U1 sama dengan M dikali 3 dikali M dikali U1 ditambah N akar 2. Ini untuk yang G-nya minus. Nah, ini tuh persamaan sintak yang mana sih, teman-teman? Nah, yang ini. Untuk mendapatkan si nilai 48 ini. Sintaksnya adalah seperti ini. Begitupun yang kedua, GU yang kedua itu sama. Nah, ya udah, kita masukkan karena itu kita hanya hitung, bukan kita munculkan. Sekarang kita munculkan untuk di command window-nya. Nah, untuk luasannya ini kita masukkan dulu. Kan rumus dari luas menggunakan Gauss adalah G ketika si minus 0,574 dan G ketika 0,5774. Kemudian kita masukkan nih atau munculkan hasil dari si GUL ini. Nah, kita seperti biasa, kita meminta bantuan dari si persen G ini mengacu ke GUL1, maksudnya GU1, dan yang ke bawahnya GU2. Oke, jangan lupa kalau semisal persamaannya gak mau tergabung dengan persamaan lain, kita tambahkan backslash T. Backslash T. Oke. Kemudian yang selanjutnya, menentukan luas daerah yang dibatasi dengan fx. Nah, ini saya memasukkan f-nya hanya tulisannya saja biar terlihat. Kemudian, nah ini kita kan sudah dapat nih GU1 berapa, GU2 berapa. Kita dapatkan atau kita cari nilai L-nya. Cari nilai L secara kalkulus. Maaf, maksudnya cara perhitungannya tinggal dijumlahkan saja, berarti GU1 ditambah GU2 maka akan menghasilkan suatu nilai. Nah, tapi kan itu tidak terlihat atau bisa disebut nanti akan hasilnya tuh akan acak-acakan. Nah, biar rapi kita munculkan juga dengan bantuan fprint dengan backslash n, backslash t, dan ada tulisan nih menggunakan metode kuadrat 2 titik. Nah, dengan bantuan persen G ini tuh untuk merujuk atau menggantikan si L. Oke, jadi nanti kalau misalnya nih akan keluarnya tuh menggunakan metode kuadrat 2 titik sama dengan L. Tapi kita rujuk, jadi nggak langsung ke L. Karena cara kerja si persen G itu harus ada petik atas 1, apa yang dia rujuk. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Menggunakan metode kuadrat 2 titik 208. Kemudian yang selanjutnya, kita menghitung luas daerah yang dibatasi dengan fx secara kalkulus. Nah, mungkin ini seperti yang sebelum-sebelumnya ya, untuk mencari yang kalkulus sudah dijelaskan juga. Dan ini yang error juga sama. Dan ini errornya adalah 0 karena teman-teman juga mendapatkan hasil antara kalkulus dan 2 titiknya adalah sama-sama 208. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau semisal ada yang tanyakan, jangan sungkan untuk bertanya dan berdiskusi. Dan mohon maaf bila selama penjelasan terlalu banyak bertele-tele atau ada kata-kata yang kurang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.